Oke, pertama teman-teman untuk settingan HP itu ditaruh landscape atau datar ya, seperti ini. Oke, Kak Anindita sudah betul landscape. Suster Giovanni mungkin bisa dibuat landscape. Oh, penampakan ya sudah bisa. Nah, terus sekarang diarahkan penaruhannya seperti eh, tampilannya ya, seperti yang sudah saya share di WA. Nah, coba saya screen di sini biar nanti terlihat juga. Nah, seperti ini tampilannya. Posisi HP itu ada di samping tempat duduk. Posisi HP ada di samping tempat duduk. Di sini nih ya. Ini, oke, saya coba lihat. Ya, Suster Giovanni sudah betul. Kak Anindita kurang jauh. Jadi laptopnya belum pas, belum kelihatan semua ya. Oke, Kak Anindita. Nah, ini kurang kurang mundur kamera zoom-nya atau Kak Anindita geser ke sebelah kanan. Ya, geser ke sebelah kanan bisa. Sampai laptopnya itu terlihat semua. Kanan lagi bisa Kak? Masih sedikit tidak terlihat. Terus, terus, terus. Nah, berarti kalau seperti ini tidak bisa, berarti mejanya yang digeser karena kurang jauh dari zoom. Jadi kamera zoom atau kamera zoom-nya ditundukkan jadi nunduk seperti jadi nunduk. Kan kalau posisinya masih seperti ini, kamera zoom-nya ditundukkan. Nah, seperti itu. Ya, oke, seperti itu Kak. Ini sudah betul. Ya, oke, saya cek ke teman yang lain, Suster Giovanni. Oke, ini posisinya kurang nunduk berarti Suster kamera HP-nya. Ditundukkan. Nah, seperti itu, sip. Jadi laptopnya terlihat semua. Oke. Ya, baik. Sekarang karena saya ingin menjelaskan untuk HP-nya, HP zoom-nya bisa diambil dan ditaruh di depannya biar lebih enak lihatnya, tidak usah miring-miring ya. Boleh diambil sekarang. Nah, besok yang posisi seperti ini adalah posisi ketika mau tes ya. Besok pada saat tes posisinya seperti yang barusan. Oke, nah ini saya ingin menjelaskan berikutnya tentang hal-hal wajib yang perlu dimiliki oleh peserta. Satu, itu laptop, teman-teman, seperti yang sudah dipakai, laptop. Terus kemudian, uh, saya perlihatkan diri saya saja. Oke, tapi nggak lupa. Speaker, oke. Iya. Oke, kembali ke galeri. Ya. Oke, jadi ini headset. Teman-teman, headsetnya seperti ini. Untuk yang berhijab, cara pakainya itu dari depan ya. Bukan dari bawah, tapi dari depan. Jadi disingkapkan sedikit. Pasang headsetnya yang kanan dan kiri. Oke. Nah, itu jadi tujuannya kabel headsetnya ini terlihat oleh kamera. Ya, kalau dari bawah nanti tidak tahu apakah peserta memakai headset atau tidak. Oke, wajib kedua headset ini berfungsi. Tidak boleh hanya salah satu, mungkin tinggal satu biji ini, nggak boleh dipakai ya. Harus dua. Jadi telinga tertutup headset semua. Kemudian ada mikrofonnya. Di sini ada mikrofonnya. Jadi namanya headset, bukan headphone. Kemudian perangkat yang lain adalah clear holder. Seperti ini contohnya. Clear holder. Ini bisa ditulisi. Nah, yang harus dituliskan di clear holder adalah session number. Nanti session number akan diberikan ketika tes sudah mau mulai atau teman-teman sudah mau menjelang tes, akan diinformasikan ke peserta, akan didikte. Formasi session number-nya kurang lebih seperti ini. Ada 6 angka, tanda strip, kemudian 2 angka. Tanda stripnya ini harus ditulis ya, diikut sertakan ketika kita nanti masuk ke tes. Ya, ketika masuk ke tes. Nah, ini tidak dihapus sampai tes selesai. Sampai tes selesai. Kemudian fungsi lain dari clear holder ini adalah untuk misalnya ingin coret-coret selama pengerjaan itu diperkenankan dari sesi 1 sampai sesi 3. Kalau membutuhkan coret-coret bantuan, mencatat sesuatu itu boleh. Tetapi tidak boleh mencatat jawaban. Jadi jawaban tidak boleh dicatat di clear holder atau dimanapun. Ya, kertas HVS atau kertas apapun tidak boleh dipakai untuk menulis. Kalau misalnya ada kertas HVS, itu biasanya dipakai jika clear holdernya bening seperti ini, tembus pandang ya. Nah, kalau tembus pandang seperti ini, membutuhkan kertas HVS supaya tulisan kita itu bisa dibaca dengan jelas. Ya, tapi kalau clear holdernya yang berwarna seperti ini, tidak perlu kertas HVS. Board marker, jadi yang dipakai adalah board marker, supaya tujuannya nanti ketika sudah selesai, tulisan apapun yang ada di sini itu bisa dihapus lagi. Saya tidak ada tisu, kebetulan ada spons seperti ini, boleh dipakai karena tujuannya hanya untuk menghapus. Itu clear holder buat marker dan tisu, fungsinya untuk itu. Kemudian yang lain adalah ini, HP holder, atau bisa menggunakan tripod. HP holder seperti ini saya beli di online hanya 15.000.
Sekarang kalau saya tengok itu 12,5 ada yang jualan seperti ini. Atau tripod yang dipakai untuk memegang HP. Tujuannya adalah supaya HP ketika yang untuk zoom itu tidak gampang jatuh ya. Kalau jatuh nanti tesnya akan dianulir atau dihentikan sementara, terus kemudian baru nanti bisa tes lagi setelah zoom-nya diletakkan dengan baik. Oke, itu perangkat yang wajib. Yang tidak wajib tambahan adalah mouse. Mouse itu harus berkabel kalau memakai mouse ya. Tapi kalau tidak ada mouse berkabel, silahkan memakai trackpad yang ada di laptop. Jadi kalau tidak ada mouse berkabel, yang bisa dipakai adalah trackpad-nya. Jadi tidak boleh yang tanpa kabel. Kemudian untuk jaringan internet, nah ini berkebalikan. Untuk WiFi atau internet yang sifatnya itu dipakai orang banyak, itu memakai wireless ya. Tetapi tidak boleh memakai laptop yang Wi-Fi-nya udah rusak. Jadi dia harus menambahkan colokan tambahan. Nah, itu tidak boleh. Harus memakai Wi-Fi internal yang masih berfungsi di laptopnya. Kabelan artinya tidak diperkenankan dipakai malahan ya. Tetapi kalau HP tethering itu bisa dengan charger, kabel charger. Disarankan memakai itu karena lebih stabil ya. Tapi tidak memakai kabel juga tidak apa-apa. Boleh dengan tethering handphone tanpa kabel. Tapi kalau memakai kabel itu biasanya jaringan lebih stabil. Itu hanya bersifat saran. Oke, lalu apa yang akan dilakukan ketika nanti menjelang tes? Yang pertama, itu pemeriksaan ruangan. Jadi peserta kemudian mengambil handphonenya, nanti akan di-request-kan kontrol kamera oleh proktor. Jadi nanti akan di-request kamera kontrol, kemudian peserta tinggal klik OK, kamera akan dipindah ke kamera belakang. Nah, setelah dipindah ke kamera belakang, peserta memutarkan handphonenya 360 derajat. Boleh ke kanan, boleh ke kiri, tetapi satu arah ya. Jadi yang diputarkan HP-nya saja, seperti ini. Ya, nanti kelihatan pesertanya, nggak apa-apa, nggak usah malu-malu. Ya, terus diputar lagi sampai ke desktop. Ya, setelah sampai di desktop, memperlihatkan colokan yang di kanan dan yang di kiri laptop. Silahkan diperjelaskan. Kalau memakai colokan, sorry, kalau memakai mouse silahkan disampaikan ini colokan mouse, kemudian diurutkan kabelnya sampai ke mouse-nya. Terus kemudian memakai headset. Nah, headset sudah dicolokkan, tetapi masih dilepas ya, belum dipasang, jadi bisa kelihatan dari kamera dengan mudah. Kemudian di samping kanan sudah, lalu di samping kiri, mungkin di sana ada colokan charger untuk laptop. Nah, sebaiknya charger dipasang sejak awal tes, supaya nanti kalau baterai laptop itu tidak kehabisan. Karena kalau sampai habis atau mungkin menjelang habis, biasanya Windows akan memberikan informasi kalau baterai habis. Nah, itu akan menghentikan peserta dalam menjalani tesnya. Dia akan berhenti, kita harus keluar dari tes dulu, mematikan laptop, menghidupkan lagi, terus kemudian baru bisa masuk lagi. Nah, daripada itu terjadi, sebaiknya tidak perlu membiarkan baterai itu bekerja terus tanpa diisi, supaya tidak habis. Kecuali laptopnya bisa tahan 3-4 jam, ya nggak apa-apa. Intinya, supaya kita tidak terganggu tes saja itu. Yang lain adalah kemampuan internet yang perlu kita tes. Nah, sekarang silahkan membuka laptopnya, buka browser apapun yang dimiliki, kalau bisa memakai Microsoft Edge, kita akan tes kecepatan internet kita ya. Jadi masing-masing peserta mengetes kecepatan internetnya, hasilnya berapa di pagi ini ya. Silakan buka program browser, bisa Microsoft Edge atau Google Chrome atau Mozilla Firefox. Saya memakai Microsoft Edge, kemudian mengetikkan www.its-illonline.org. Oke, saya akan share. Ya, sudah di halaman ini kita cari tulisan check readiness. Tidak perlu mengisi apapun, kita langsung klik tulisan check readiness ini. Pokoknya saya langsung di halaman check readiness ya, tetapi untuk peserta yang baru melakukannya, biasanya tidak di halaman ini, ada satu halaman sebelumnya. Carilah tulisan skip this step ya. Tidak perlu mengisi apapun, langsung cari tulisan di bawah tombol skip this step. Kemudian akan sampai di halaman ini. Ketika sudah sampai di halaman ini, klik run check system, tombol ini. Yang lain abaikan saja, kita klik tombol ini, run system check. Kemudian tanpa mengisi apapun, langsung klik tombol run check. Kita tunggu prosesnya sampai nanti keluar hasilnya. Ini sedang running sistem ceknya, dan kecepatan sistem cek ini tergantung dari speed internet yang kita miliki. Semakin kencang internetnya, pasti semakin cepat hasil keluar. Oh ya, perlu saya sampaikan juga untuk ruangan, teman-teman besok harus menyediakan ruangan yang bisa ditutup dan dikunci ya untuk tes. Untuk hari ini sih nggak apa-apa, masih bebas ruangannya, tapi besok pada saat tes itu ruangan harus tertutup dan dikunci. Kita tidak diperkenankan dibantu oleh orang lain,
selama tes, kalau ada nanti ketahuan dibantu, pasti langsung didiskualifikasi. Tidak hanya masalah bantuan, tetapi tentang pelanggaran-pelanggaran, di mana peserta itu mewajibkan diri untuk mensterilkan ruangan. Jadi ketika nanti ada orang lain di dalam ruangan tes, maka tes langsung digugurkan. Walaupun dia tidak membantu ya, walaupun dia tidak ngomong apa-apa, tetapi kalau ketahuan di ruangan tes, maka tes langsung digugurkan. Jadi benar-benar ruangan harus ditutup dan dikunci. Oke, kembali ke run system check. Saya sudah keluar hasilnya. Di atas itu tanda centang hijau. Di sini artinya bahwa device saya itu memenuhi persyaratan untuk tes. Kalau hasilnya punya teman ini hasilnya adalah tanda seru, ya tergantung catatannya apa. Tetapi secara prinsip sebenarnya ini tidak ngaruh banyak. Ngaruhnya justru yang di sini, bagian download speed dan upload speed. Cek berapa hasilnya. Punya Suster Giovanni dan Kak Anindita, apakah sudah keluar hasilnya? Belum, Pak. Belum ya? Oke, nanti ditunggu. Nah, ini kalau hasil punya saya itu download speed-nya 6, upload speed-nya 2. Kombinasi seperti ini boleh dibilang oke untuk menjalani tes, nggak masalah. Ya, selama stabil internetnya, ini sangat sangat lancar nanti tesnya. Speed ideal yang harus dimiliki peserta itu 3 Mbps ya, atau 2 Mbps ke atas. Kalau 1 Mbps itu mengkhawatirkan. Mengkhawatirkannya gimana? Ya kita seperti berdiri di tepi jurang. Kalau ada angin, kita bisa jatuh. Artinya, kalau nanti turun dari 1 Mbps, maka tes kita akan terhenti. Jadi tidak bisa melanjutkan. Supaya itu tidak terjadi, maka teman-teman rajin-rajinlah mencari tahu berapa download speed dan upload speed-nya pada saat tes nanti itu jam 1 siang ya, besok hari ini hari Selasa, Rabu, Kamis ya. Nah, besok atau nanti siang, coba jam 1 siang dicoba speed internetnya berapa. Kalau di bawah 2, nah itu carilah alternatif koneksi lainnya, maksudnya alternatif operator lainnya. Misalnya sekarang pakai tethering, tetheringnya XL, ya mungkin bisa mencari yang simpati, operatornya simpati, hasilnya berapa. Kalau memang lebih bagus simpati, ya besok pada saat tes pakai simpati aja. Kalau pakai WiFi udah bagus, ya pakai WiFi aja. Jadi mana yang oke sinyalnya. Mencadangkan operator atau sinyal lain itu lebih bijak, supaya nanti kalau misalnya ada kejadian, entah alasan teknis apa menjadi internet tidak bisa jalan, nah itu bisa memakai cadangan internet yang ada. Tetapi kalau tidak pun juga, ya istilahnya hanya untuk berjaga-jaga, kalau berjalan lancar ya nggak masalah. Oke, sudah keluar belum hasilnya? Sudah, Pak. Ya, berapa hasilnya, Kak? Yang downloadnya 1, uploadnya 2. 1 sama Ini 2 ya? pakai WiFi. Oke, Ya, pakai WiFi yang di rumah. oke. Wi-Fi-nya banyak yang pakai? Ya, Ya, karena baru pada di rumah. oke, kalau banyak yang pakai, kalau pakai WiFi, beberapa catatan yang bisa dilakukan adalah misalnya pada saat tes nanti meminta user untuk yang lain, maksudnya user yang lain itu tidak memakai WiFi dulu. Kemudian hal yang lain yang bisa gampang dilakukan adalah coba dengan tethering HP, hasilnya seperti apa. Nanti kalau ternyata WiFi-nya ada gangguan selama tes, ya ganti tethering. Konsepnya seperti itu. Suster Giovanni berapa hasilnya? Belum keluar. Ini 2, Pak, upload speed-nya. Download berapa? 41. Hah? Download-nya 41 Mbps. Wow. Kenceng Ini, banget. Pak, ya? Seperti apa ya? Nggak kebaca ya? Ya, coba saya lihat lagi spotlight. Coba deketin, Kak. Kelihatan nggak, Pak? Oh, nggak kelihatan. Pakai kamera belakang, Kak, biasanya sih. Bisa, minta kamera belakang bisa. Oh, bisa. Nah, deketin. 41 sama 2 Mbps. Oh ya, ini bagus banget, Kak. Bisa ngebut nih ngerjain tesnya. Ya, oke. Itu ya teman-teman yang perlu diperhatikan. Kombinasi Kak Anindita 2 sama 1 sebaiknya masih diperbaiki ya kalau bisa ya, Kak ya. Diberi koneksi internet. Tapi Ya, kalau tidak, dicoba pakai yang lainnya lagi, Pak. ya dicoba lagi. Oke, untuk pengecekan sistemnya, maksudnya untuk speed internet hanya cukup seperti ini. Nanti teman-teman bisa melakukan di hari lain, di jadwal yang lain, bebas kapanpun dan dimanapun ya. Kenapa ini perlu dilakukan? Karena istilahnya pemakaian server atau teman-teman itu nanti terhubung dengan server yang ada di Amerika, di ITS Amerika, bukan di Indonesia. Jadi kita akan terhubung langsung dengan servernya ITS yang ada di Amerika. So ini perlu diketahui benar supaya nanti kita bisa lebih tenang selama menjalani tes ya, tidak perlu risau dan wah nanti kalau terputus bagaimana. Nah ini kita bisa lihat dari sini ya. Oke, in case ya ada hal yang tidak kita inginkan, kita keluar dari program, teman-teman bisa masuk kembali. Jadi tinggal masuk kembali, masuk ulang ke program yang kita akan pakai. Sekarang teman-teman silakan membuka program Twofold Secure Browser.
sebelum membuka program TOEFL Secure Browser, sebaiknya semua program yang masih nyala di laptop dimatikan dulu atau di-close. Karena program TOEFL Secure Browser ini tidak mau jalan jika ada program lain yang masih terbuka. Itu sebabnya antivirus atau screen capture atau apapun bawaan laptop itu tidak boleh hidup. Ya, caranya untuk tidak menghidupkan itu, kalau antivirus dinonaktifkan, kalau program-program screen capture atau apa bawaan dari laptop itu harus, kalau tidak bisa dinonaktifkan, harus di-uninstall ya. Karena kalau tidak di-uninstall, ya nanti programnya tidak mau jalan. Oke, saya akan membuka program yang dipakai untuk login ya. Tapi ini saya pakainya adalah programnya bukan web, saya hanya memakai PowerPoint, karena kalau saya buka webnya itu nanti tidak bisa di-share. Oke, teman-teman, untuk program TOEFL Secure Browser itu sebaiknya ditaruh di desktop, supaya tidak ada langkah sebelumnya harus membuka file explorer. Ini sebabnya saya menyarankan untuk menaruh di desktop. Kalau sudah selesai, ya nanti tinggal dihapus saja atau di-delete. Oke, saya klik 2 kali untuk membuka program, dan ini adalah halaman pertama. Sebelumnya tadi ada halaman ini, info kalau servernya penuh. Nah, kalau servernya penuh, teman-teman besok mendapat hal seperti ini, teman-teman bisa menunggu atau keluar dari program dengan cara memencet tombol Ctrl Alt Del, terus kemudian kita mencoba masuk lagi. Ya, ini bebas, mau menunggu atau mau keluar dan masuk lagi bebas. Oke, di step berikutnya, kalau kita berhasil atau tidak ada masalah dengan server, kita bisa masuk di program ini dan kita menggunakan program yang bawah, Start My at Home Test. Kemudian dihadapkan dengan 2 pilihan, Practice Session atau On Test Day. Kalau di jadwal tes besok, teman-teman memasukkan session number-nya di sini. Ya, ketik saja session number-nya, 6 angka, tanda strip, 2 angka, lalu submit ya. Tapi karena kita sedang latihan, sebelah kiri yang dipakai, klik tombol Start Practice Session-nya. Lalu ada cara login, itu dibedakan menjadi kolom kiri dan kanan. Yang kolom kiri itu untuk peserta yang belum pernah tes online, yang sebelah kanan itu yang sudah pernah tes online. Silakan lakukan pengisian dengan nama masing-masing, kemudian di-submit, dicoba dengan nama masing-masing, apakah penulisannya sudah baik dan benar atau belum. Kalau berhasil, langsung ke step ini, consent form. Di consent form ini, ya kita kasih tanda centang saja di kotak kecil ini, lalu tombol next-nya baru berfungsi. Setelah klik next, ke system check. Di system check ini program yang lama, program yang sebelumnya. Yang setelah update itu hanya ada 3 komponen sistem ceknya, di speaker, mikrofon, dan kamera. Saya cek bagian speaker dulu, caranya klik tombol cek speaker. Nanti setelah diklik tombol ini, akan keluar menu, apakah kamu mendengarkan suaranya seperti bell ya. Nah, kalau iya ya jawab yes, kalau tidak diklik no, jangan jawab yes, walaupun, bukan walaupun, tapi kalau tidak terdengar suara, jangan klik yes. Kalau klik yes nanti ya speakernya tidak akan berfungsi. Klik tombol no, kemudian kita cari tahu apakah ada software lainnya yang tertanam di laptop kita. Kebetulan di sini ada 2 software. Saya pilih option yang lain karena tadi yang default tidak bisa, saya coba voice meter-nya apakah bisa atau tidak. Lalu klik tombol cek speaker lagi, kalau sudah bisa kita ke step berikutnya di bagian mikrofon. Di bagian mikrofon kalau tidak centang hijau, itu juga nanti solusinya sama, memilih option yang ada di sini, dicoba satu-satu sampai berhasil. Kalau tidak berhasil juga, kemungkinan ada masalah internet yang tidak memadai dari speed-nya, atau memang mikrofonnya rusak secara fisik ya. Kemudian pada bagian kamera, pengecekannya juga sama, yang perlu diperhatikan, bukan hanya centang hijau yang ada di kanan atas, tetapi pada bagian kamera sendiri itu menampilkan wajah kita atau tidak. Ya, kalau sudah centang hijau tapi wajah kita tidak terlihat di sini live, ya berarti fungsi kamera belum bisa dipakai untuk tes ya. Oke, lanjutnya pada bagian pengambilan foto, perhatikan bahwa di sana ada garis putih, putus-putus, itu paskan wajah kita supaya terlihat dengan baik. Terus kemudian take picture, kemudian pengambilan pengambilan ID card. Pada pengambilan ID card ini pastikan bahwa frame yang ada di sini itu terpenuhi oleh KTP kita. Tidak perlu kelihatan wajah kita, tetapi penuhi dengan ID card kita, bisa KTP, bisa SIM atau paspor. Mana yang bisa dipakai ya? Yang bisa dipakai itu artinya fotonya masih clear, masih jelas dan sesuai dengan wajah kita. Yang kalau udah beda jauh, masih imut sama yang sekarang ternyata udah pipinya udah gebil misalnya, jadi hasilnya beda, jangan dipakai supaya program tidak tidak menemukan perbedaan yang signifikan sehingga bisa dipakai untuk tes. Oke, depan belakang diambil gambarnya untuk ID card, lalu klik tombol next di atas. Setelah itu ada halaman verifikasi. Pastikan penulisan namanya sudah baik dan benar, terus kemudian ID card-nya sudah memperlihatkan ID card secara jelas. Kalau sudah, silakan klik tombol next.
Terus kemudian akan muncul tulisan seperti ini. Setelah muncul tulisan seperti ini, maksimal 30 detik ada ucapan congratulations. Ini kalau kita sedang practice session ya. Kalau nanti tes itu tampilannya beda. Tampilannya adalah seperti ini. Terus kemudian klik tombol OK pada kolom ini. Lalu akan muncul awaiting proctor approval, namanya siapa. Nah, kalau sudah sampai step ini, teman-teman menunggu. Nanti akan dicek oleh proctor apakah sistem itu mendeteksi untuk bisa lolos atau tidaknya. Oke, kalau nanti sudah lolos, berarti nanti teman-teman bisa memulai tes. Sebelum tes dimulai, teman-teman diminta untuk mengisi profil. Ada 4 pertanyaan. Pertama itu sudah berapa kali tes ITP sebelumnya, terus kemudian alasan untuk mengambil tes ITP ini apa, dan yang ketiga adalah strata pendidikan saat ini, dan yang keempat itu sudah berapa lama belajar bahasa Inggris. Jawaban sudah tersedia, tinggal klik tanda panah ke bawah, nanti kita tinggal memilih satu-satu yang sesuai, paling sesuai lah. Tidak sesuai banget, tidak benar banget, tapi paling sesuai dari kondisi yang ada, lalu klik save untuk ke step selanjutnya. Step selanjutnya, kita klik tombol next yang ada di bawah ini, jika instruksi atau bacaan tulisan yang ada di layar itu sudah dipahami dengan baik. Kalau belum dipahami, ya nggak usah klik tombol next dulu, dicari tahu ini maksudnya apa. Kalau sudah paham, baru klik tombol next. Ini tidak ada di tes, tapi karena saya tidak bisa memberikan informasi di tes nanti seperti apa, ya saya kasih ucapan ini saja ya. Oke, di saat itu nanti ketika sudah mulai tes, oh ya, sebelum tes dimulai juga ada 2 contoh soal nanti yang teman-teman bisa isi, kemudian tapi benar salahnya di contoh soal tidak mempengaruhi jawaban, tidak mempengaruhi nilai ya teman-teman ya, karena nilai dihitung ketika tes memang benar-benar sudah mulai. Di sesi listening ada 50 soal, maksimal waktunya adalah 35 menit. Satu soal nanti dikerjakan atau dipikir jawabannya selama 12 detik. Pada detik ke-13 nanti dia akan berpindah ke soal berikutnya. Artinya di sesi 1 ini sifatnya autoran. Kemudian tidak ada pengulangan soal, dan kita tidak bisa kembali ke soal yang sudah dilalui untuk mengganti jawaban. Ya, kalau sudah nomor 2, nggak bisa mengganti lagi jawaban nomor 1. Tapi selama 12 detik masih ada waktunya untuk kita bisa gonta-ganti jawaban. Itu sesi 1. Oh ya, di sesi 1 ada tombol next di kanan bawah. Itu bisa dipakai jika teman-teman menjalani tes dengan sangat cepat. Ya. Oke, udah tahu jawabannya A, langsung jawab B, langsung jawab C. Nah, itu klik tombol next untuk ke soal-soal berikutnya. Kemudian yang kedua itu adalah structure. Waktunya 25 menit untuk 40 soal. Nanti berbeda dengan sesi 1 karena kita bisa kembali ke soal yang sudah dilalui. Jadi kalau sudah nomor 2 sudah sampai nomor 10 katakanlah, itu masih bisa mengecek nomor 1. Jadi kita tinggal klik back berkali-kali sampai menemukan nomor 1. Bahkan di situ ada bantuan yang sangat membantu, yaitu tombol mark for review. Jadi tombol ini dipakai ketika kita mendapati sebuah soal yang jawabannya nggak begitu yakin. Misalnya nomor 5 antara A atau B, nggak begitu yakin, nggak begitu yakin juga, ya udah jawab A, terus kemudian mark for review-nya dipencet. Ini nanti bisa dipakai membantu kita untuk mengoreksi jawaban yang soalnya itu tadi ragu-ragu ya, karena pencet tombol mark for review nanti misalnya banyak ya nanti akan disajikan seperti daftar isi, nomor mana saja yang tadi dipencet tombol mark for review-nya. Ini sama dengan sistem pengerjaan di sesi 3 ya. Yang perlu diperhatikan di sesi 3 itu kalau misalnya laptop kita tidak bisa menampilkan soal dengan baik. Artinya apa? Soal yang diberikan ke kita itu tampilannya tidak bisa sampai selesai. Jadi kita harus main scroll untuk sampai ke bawah. Kalau misalnya nanti tidak muncul tombol next atau tombol next-nya tidak bisa dipencet, itu gara-gara kita tidak bisa melihat titik akhir dari soal bacaannya. Jadi harus di-scroll sampai ke bawah supaya nanti bacaannya bisa supaya nanti soalnya bisa kita baca dengan baik dengan memencet tombol next. Setelah selesai semuanya dan waktu masih tersisa di sesi 3, tapi teman-teman tidak ingin menghabiskan atau menunggu, silahkan klik tombol next, terus baca next lagi dipahami sampai keluar unofficial score-nya. Unofficial score ini silahkan nanti teman-teman disimpan secara mandiri. Caranya sudah saya share di WA Group, silahkan dibaca lagi supaya besok tidak bingung. Nah, caranya gampang, tapi seperti apa silahkan dibaca lagi. Oke, untuk hasil resminya nanti keluar setelah 2 minggu, nanti akan diumumkan di grup, jadi teman-teman tidak perlu menanyakan, sudah ada belum Kak? Nah, kalau belum ada pengumuman di grup WA, kalau sertifikat udah jadi atau bisa diambil, itu berarti memang belum ada. Kalau sudah ada pastinya akan disampaikan di grup WA. Dan teman-teman bisa minta dikirimkan hasilnya, tetapi biaya transportasi atau biaya pengiriman ini ditanggung oleh peserta ya. Nanti bisa dikomunikasikan di WA Group ketika sertifikat sudah bisa diambil atau dikirimkan. Seperti itu yang bisa jelaskan untuk hari ini, RCB hari ini, teman-teman. Perlengkapan yang belum lengkap hari ini silahkan dilengkapi pada hari H ya. Di hari H silahkan persiapkan diri sebaik mungkin karena LT kewajibannya adalah membantu peserta, bukan bertanggung jawab mempersiapkan semuanya, tapi membantu peserta mempersiapkan perangkat tes, ya, ruangan tes dan sebagainya. Di hari H sudah tidak ada bantuan lagi, jadi teman-teman harus latihan dari sekarang supaya nanti pada saat hari H itu sudah tidak bingung lagi. Itu Kak Anindita dan Kak Giovanni, apakah ada pertanyaan? Dari saya sudah jelas, Pak. Oke, terima kasih Kak Anindita. Clear? Sudah. Ya, oke, terima kasih. Kalau begitu, saya akhiri RCB hari ini. Selamat mempersiapkan diri dengan baik, jaga kesehatan supaya nanti tes bisa dengan tenang dan pikiran yang jernih ya.
Mohon pamit undur diri, saya mohon izin untuk end meeting. Terima kasih.